Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas analisis filogenetik Rasbora SP berdasarkan DNA mitokondrial gen CO1 di hutan harapan. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Pertama ada Calvin, ada Ilma, saya sendiri Jeremy, ada Letare, ada Fikri, dan ada Steffi. Outline pembahasan kami kali ini ada pendahuluan, bahan dan metode, hasilnya pembahasan, serta kesimpulan. Bagian pertama, pendahuluan. Hutan harapan adalah hutan tropis dataran rendah yang tersisa di Sumatera yang mempresentasikan sekitar 20% keanekaragaman hayati di Pulau Sumatera. Kawasan hutan ini merupakan konsesi restorasi ekosistem pertama di Indonesia yang berlokasi di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sukmono pada tahun 2020, penelitian tersebut menemukan 6 famili dengan jumlah spesies terbanyak, yaitu Cyprindae dengan 29 spesies, Siluridae 4 spesies, Bagridae 3 spesies, Nemacelidae 2 spesies, dan Xenotchopteridae 2 spesies. Genus yang paling banyak ditemukan di famili Cyprindae adalah Rasbora. Rasbora adalah jenis ikan air tawar berukuran kecil yang banyak terdapat di sungai-sungai di daerah Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di hutan harapan itu terdapat sebuah sungai yaitu Sungai Kapas ya, yang dimana sungai ini memiliki banyak spesies rasbora yang belum diketahui secara pasti hubungan kekerabatannya sehingga kita perlu memanfaatkan analisis filogenetik. Apa sih analisis filogenetik itu? Analisis filogenetik ini merupakan analisis yang menggunakan data molekuler untuk menyusun hubungan-hubungan filogenetik. Nah, pada umumnya itu analisis ini digambarkan dalam bentuk pohon filogenetik ya atau suatu garis-garis bercabang yang berbentuk terlihat seperti pohon. Nah, untuk penelitian ini data yang digunakan adalah sequence gen sitokromosida 1. Nah, gen CO1 ini merupakan gen dari hasil identifikasi beberapa spesies rasbora di refuge area Sungai Kapas di tengah hutan harapan Jambi ya, yang dapatkan dari menggunakan website NCBI. Nah, penggunaan data gen CO1 mitokondria ini pun memiliki beberapa keuntungan ya. Pertama, evolution rate-nya itu lebih cepat dibandingkan DNA inti. Lalu yang kedua, dia mampu menelusuri variasi basa nukleotida pada setiap spesies. Dan yang ketiga, banyak sekali digunakan untuk identifikasi ikan. Jadi pas banget tuh, Restogra ikan, jadi dia menggunakan data gen CO1 untuk analisis filogenetiknya. Selanjutnya adalah alat dan bahan disertai dengan metodologi. Jadi untuk alat dan bahannya sendiri, kita bisa lihat bahwa penelitian ini menggunakan data sekunder saja dari NCBI, website Gene Bank Amerika Serikat. Nah, data yang digunakan apa? Data yang digunakan adalah data gen COI, mitokondria dari ikan Ribora sp dari 5 spesies yang sebelum-sebelumnya sudah diteliti bahwa 5 spesies ditemukan di Sungai Kapas ini. Dan 5 spesies itu hanya berdasarkan morfologi saja. Nah, selanjutnya kita mau lihat nih filogenetiknya. Jadi kita cuma butuh data sekundernya saja dari gen COI yang sudah ada di NCBI Gene Bank. Ini adalah ilustrasi mengenai NCBI, merupakan suatu website yang memiliki banyak sumber data terkait genetik, khususnya mungkin untuk penelitian ini adalah nukleotida mitokondria gen COI dari ikan Ribora sp dari kelima spesies Ribora di Sungai Kapas. Dan selanjutnya adalah metodologinya, di mana gen-gen yang sudah didapatkan akan disejajarkan dengan CrystalWay di software MegaX, di mana pemotongan pada salah satu ujung 5 dan ujung 3 atau keduanya di yang paling memiliki kemiripan. Nah, analisis filogenetik dilakukan di mana data gen COI ini yang sudah diolah kemudian dengan metode Next-Boy joining dengan model evolusi Kimura 2 parameter dan bootstrap 1000 kali akan didapatkan hasil filogenetik tree-nya, yang kemudian nanti kita juga akan melihat genetic distance-nya. Selanjutnya ada hasil pembahasan. Hasil analisis filogenetik pada ikan seluang atau Rasbora sp terdiri atas 2 kelompok in group dan 1 kelompok out group. Kelompok in group terbagi menjadi kelompok besar 1 atau kelompok kecil kelompok 2.
Kelas 1 terdiri atas 5 spesies yang masing-masing jenisnya disatukan oleh banyaknya outdoor sequence yang memiliki kemiripan yang sama. Pada klad ini terdapat 2 spesies yang memiliki hubungan yang dekat, yaitu R. sumatrana dan R. elegans dengan nilai bootstrap sebesar 92. Pada klad 2 terdiri atas 1 spesies yaitu R. bancanensis. Spesies ini terpisah dari spesies Rasbora yang lainnya, tapi spesies ini memiliki hubungan kekerabatan dengan R. busonensis dengan nilai bootstrap 51. Pada outgroup, spesies yang digunakan adalah ikan gabus atau Chencha striata. Kelompok outgroup bertujuan untuk mengetahui karakter primitif atau plesiomorf dan karakter derivat atau homorf dari kelompok ingroup serta menentukan titik awal pembentukan sebuah pohon filogenetik. Berdasarkan analisis filogenetik, letak panjang cabang pada masing-masing spesies Rasbora, kekerabatan terdekat dimiliki oleh spesies R. sumatrana dan R. elegans karena memiliki panjang cabang yang terpendek dibandingkan dengan spesies Rasbora yang lainnya. Sedangkan kekerabatan yang jauh yaitu pada spesies R. bancanensis, sehingga spesies ini terpisahkan dari spesies Rasbora yang lainnya dan membentuk kelompok tersendiri. Semakin panjang cabang pohon filogenetik, maka semakin besar perubahan evolusi yang terjadi, sehingga semakin jauh pula kekerabatannya. Hasil analisis dari pohon filogenetik sebelumnya dapat diperkuat dengan nilai perhitungan jarak genetiknya. Berikut merupakan tabel hasil analisis jarak genetik Rasbora SPP. Berdasarkan tabel tersebut, Rasbora elegans dan Rasbora sumatrana diketahui memiliki jarak genetik terdekat senilai 0,023, sedangkan Rasbora bancanensis dan Rasbora caudimaculata memiliki jarak genetik terjauh senilai 0,172. Hal ini sesuai dengan hasil dari analisis filogenetik. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.